Hikari tidak ingat bagaimana ia sampai di sana. Yang ia ingat hanya suara hujan, tatapan dingin itu, dan kalimat yang terus terulang di kepalanya seperti kutukan, menjadi milikku. Matanya terbuka perlahan. Langit-langit putih, lampu gantung elegan, dan keheningan. Bukan keheningan yang menenangkan, tapi yang menekan. Seolah ruangan ini terlalu besar, terlalu kosong, terlalu asing. Hikari langsung bangkit, refleks, jantungnya berdegup kencang saat ia melihat sekeliling. Ini bukan kamarnya, bukan rumahnya. Ini tempat lain, tempat yang tidak seharusnya ia ada. Tangannya gemetar saat menyentuh kain di tubuhnya. Gaun, putih, lembut, terlalu indah untuk situasi seperti ini. Apa suaranya serak? Apa yang terjadi? Pintu terbuka. Klik. Hikari tersentak. Seorang pria masuk, bukan dia, bukan Renji, tapi seseorang yang tak kalah dingin, tinggi, tegap, wajah tanpa ekspresi. Bangun, katanya singkat. Tidak ada sapaan, tidak ada penjelasan. Hikari menatapnya, bingung dan marah bercampur jadi satu. Aku mau pulang. Neng. Pria itu tidak menjawab. Ayah hanya menatap Hikari beberapa detik, lalu berkata datar, mulai sekarang tidak ada yang namanya pulang. Kata-kata itu jatuh seperti palu, menghantam kesadarannya. Apa maksudmu? Hikari berdiri, suaranya meninggi. Aku tidak setuju dengan ini. Aku tidak setuju atau tidak, potong pria itu. Bukan lagi keputusanmu. Langkahnya mendekat, pelan, mengintimidasi. Tuan Kanata tidak memberi pilihan kedua dua kali. Hikari membeku. Nama itu Kanata. Jadi itu namanya, Renji Kanata. Jantungnya berdebar lagi, bukan karena takut, tapi karena takut. Di mana dia? Tanya Hikari pelan. Pria itu menoleh sedikit ke arah pintu, seolah memberi isyarat. Dan sebelum Hikari sempat memproses, langkah kaki terdengar. Tenang, teratur. Dan entah kenapa, ruangan itu terasa berubah. Udara menjadi lebih berat, lebih dingin, lebih berbahaya. Dia masuk. Renji Kanata. Masih dengan pakaian hitamnya. Masih dengan aura yang sama. Seolah dunia ini hanya miliknya. Tatapannya langsung jatuh ke Hikari. Tidak hangat, tidak marah, hanya pasti. Seperti ia sudah tahu segalanya. Hikari tanpa sadar mundur satu langkah. Renji berhenti beberapa langkah darinya. Sudah bangun? Bukan pertanyaan, pernyataan. Aku mau pulang, Hikari langsung berkata, menahan gemetar di suaranya. Neng. Renji menatapnya beberapa detik. Lalu, ia tertawa pelan. Suara rendah yang tidak memiliki kehangatan sedikit pun. Kamu masih belum mengerti posisi kamu. Langkahnya mendekat. Satu langkah, dua langkah. Hikari tidak bergerak. Tidak bisa. Dunia tempat kamu berasal. Katanya pelan. Sudah berhenti saat kamu melihatku. Hikari menggeleng. Tidak, aku tidak. Renji mengangkat tangannya. Diam. Dan anehnya, Hikari benar-benar diam. Seolah tubuhnya mengerti sesuatu yang pikirannya tolak. Ini bukan tentang apa yang kamu mau, lanjutnya. Suaranya tenang. Tapi setiap kata terasa seperti rantai yang mengikat. Ini tentang apa yang harus kamu lakukan untuk tetap hidup. Hikari menggigit bibirnya. Air mata mulai menggelap. Aku tidak ingin hidup seperti ini. Renji berhenti tepat di depannya. Dekat. Tangannya terangkat lagi kali ini bukan untuk mengancam. Ia menyentuh dagu Hikari. Mengangkat wajahnya. Memaksa bertatapan. Keinginan, bisiknya, tidak pernah relevan di duniaku. Jantung Hikari berdegup tak teratur. Lalu, kenapa aku? Suaranya pecah. Kenapa tidak langsung membunuhku saja? Untuk pertama kalinya, Renji tidak langsung menjawab. Tatapannya berubah. Bukan lembut, tapi lebih dalam. Seperti ada sesuatu yang ia pertimbangkan. Karena kamu melihatku, akhirnya ia berkata. Banyak orang melihatku. Tidak seperti kamu. Hikari tidak mengerti. Itu membuatnya semakin takut. Renji melepaskan dagunya. Berbalik. Bahwa dia. Pria tadi langsung bergerak. Kemana? Hikari panik. Tidak ada jawaban. Tangannya ditarik. Tidak kasar, tapi cukup kuat untuk tidak bisa dilawan. Ia dibawa keluar ruangan. Koridor panjang. Dinding hitam. Lampu redup.
Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Dan akhirnya, berhenti. Sebuah ruangan besar, meja panjang, di atasnya dokumen, kertas putih, dengan simbol hitam di bagian atas. Simbol yang sama seperti cincin itu, simbol yang terasa hidup. Hikari menatapnya, jantungnya langsung menolak. Ini apa? Renji berdiri di ujung meja, menatapnya. Kontrak, satu kata. Tapi cukup untuk membuat napas Hikari terhenti. Tidak, ia langsung mundur. Aku tidak akan tanda tangan apapun. Renji tidak bergerak, tidak marah, tidak memaksa. Ia hanya menatap, dan itu lebih buruk. Pilihanmu masih sama, katanya tenang. Tidak ada yang berubah. Hikari menatapnya, lalu ke kertas itu, lalu kembali ke Renji. Dia tahu ini bukan negosiasi, ini keputusan, dan hasilnya sudah ditentukan. Tangannya gemetar saat mengambil pena. Kalau aku tanda tangan, suaranya pelan. Aku bisa hidup. Renji tidak menjawab langsung. Beberapa detik lalu, selama kamu tetap di tempat, jawaban yang tidak menenangkan. Hikari menutup mata sejenak, mengumpulkan sisa keberaniannya, atau mungkin menyerah. Dan perlahan, ia menandatangani nama itu, Hikari Fujimoto, di atas kontrak yang bahkan tidak ia baca. Tinta belum kering saat Renji berjalan mendekat. Berdiri di belakangnya, terlalu dekat mulai sekarang, bisiknya. Suaranya rendah, mengikat. Hidupmu bukan lagi milikmu. Hikari membeku, tangannya masih memegang pena. Lalu milik siapa? Pertanyaan yang sama. Tapi kali ini, jawabannya terasa lebih nyata, lebih berat. Renji menunduk sedikit, bibirnya nyaris menyentuh telinga Hikari, dan kata itu jatuh, seperti rantai terakhir yang mengunci semuanya. Milikku, di atas kertas itu hanya ada tanda tangan. Tapi Hikari tahu, yang baru saja ia lakukan, bukan sekadar menulis nama, melainkan menyerahkan hidupnya. Namun dia belum tahu satu hal, bahwa kontrak itu bukan hanya mengikat tubuhnya, tapi juga perlahan menghancurkan hatinya. Saat Hikari mencoba melepaskan tangannya dari meja, ia menyadari sesuatu. Pintu ruangan itu terkunci dari luar, dan untuk pertama kalinya, ia benar